Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Roy dilaporkan kubu Jokowi atas dasar ucapannya yang dinilai memfitnah pelapor saat mempertanyakan ijazah S3 UNJ Roy yang dinilai cacat akademik. Ijazahnya siapa? Ijazah saya. Bagus. Berapa IP kumulatif saya? 3,86. Bahwa saya adalah peneliti, saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan, Anda itu punya masalah secara akademik. Belum usai persoalan dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, kini Roy Suryo kembali harus berhadapan dengan penyidik kepolisian. Mantan Menpora itu dilaporkan Ketua Umum Gibranisti Taufik Balfakih karena merasa nama baik dan kehormatannya telah dicemarkan melalui pernyataan Roy saat konferensi pers yang membahas polemik validasi gelar Dr. S3 Roy Suryo di Universitas Negeri Jakarta. Taufik mengaku sudah meminta penjelasan mengenai status akademik Roy Suryo ke UNJ, yang intinya status Roy saat menjalani kuliah S3 harus gugur karena saat itu Roy menjalani pidana penjara di kasus Stupa. Yang bersangkutan adalah seorang terpidana pada tahun 2022 yang inkrahnya di 2023. Dia sebenarnya melanggar peraturan nomor 13 Peraturan Rektor nomor 13 tahun 2020, di mana bunyi dari pasal itu, ya, mahasiswa UNJ dinyatakan gugur apabila kemudian ditemukan sebagai pelaku tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan. Pokoknya kalau sudah terpidana, intinya yang bersangkutan harus GO, harus gugur. Desak UNJ, bila mana kemudian mereka punya temuan, dan itu temuan itu benar, yang bersangkutan adalah mahasiswa yang seharusnya DO tapi tidak di DO justru mendapatkan gelar doktor, maka bukan tidak mungkin direkomendasikan untuk lakukan pencabutan. Menanggapi dirinya dilaporkan ke polisi, Roy tak ambil pusing. Ia menegaskan tidak ada masalah dengan ijazah tersebut. Menurutnya, ia hanya terlambat mengambil bukti tanda kelulusan. Ijazahnya siapa? Ijazah saya. Bagus. 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 Jadi kemarin mungkin teman-teman sudah tahu kan? Jadi artinya apa? Saya kemarin sudah berhasil juga ya. Jadi cerah jelas. Ini ijazah asli saya. Kopi. Itu resmi. Ya? Ini kopi dari asli. Sah. Seresmi Universitas Negeri Jakarta. Sudah kemudian menyerahkan dan tidak ada kesalahan apapun. Karena saya hanya, mungkin kalau dikatakan salah, nggak salah. Saya hanya kemudian baru mengambil ijazah kemarin. Dan saya mengambil itu kemarin setelah UNJ itu digeruduk ya, oleh rombongan yang nggak jelas, yang punya legal standing. Dan memaksa ketemu perwakilan rektor. Saya IPK-nya bukan 2, tapi 3,86 dan itu predikatnya adalah sangat memuaskan. Buntut dari polemik ijazah S3 Roy Suryo, kubu Jokowi mengaku sudah menyurati Kementerian Dikti dan ditembuskan ke Setwapres. Mereka mendesak agar Universitas Negeri Jakarta mencabut ijazah S3 Dr. Roy Suryo. Lalu kalau kemarin Tim Liputan Kompas TV. KP. Saudara, tiba-tiba kubu Jokowi mempertanyakan soal keabsahan ijazah S3 Roy Suryo karena dinilai cacat akademik. Saudara, ijazah tersebut menurut peraturan Rektor UNJ harus dicabut karena saat ijazah dikeluarkan, Roy Suryo sudah dijatuhi pidana penjara. Apakah ini ancaman serius bagi Roy atau hanya serangan balasan biasa? Kita bahas bersama dengan Ketua Gibranisti yang melaporkan Roy Suryo, Bang Taufik Balfakih, yang akan bergabung melalui sambungan Zoom dan sudah hadir di studio Menara Kompas. Ada konten kreator yang juga merupakan simpatisan dari Roy Suryo, Bang Michael Sinaga. Selamat petang, Bang Michael. Siap, selamat petang, Bang. Saya juga yang menyapa Bang Taufik. Halo Bang, selamat sore. Bang Michael. Ya, Waalaikumsalam. Karena sudah bergabung, saya langsung ke Bang Taufik nih. Bang Taufik, jadi apa sebenarnya dulu perkara dari Abang akhirnya melaporkan Roy ke Polres Jakarta Selatan nih dengan persoalan ijazah S3-nya ini? Ya, pertama perlu dibedakan dulu persoalan ijazahnya Mas Roy atau gelar doktornya Mas Roy dengan laporan saya ke
Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi memang ini ada kesinambungannya, mengingat ini buntut dari konferensi pers yang dilakukan oleh Roy Suryo bersama kawan-kawan, yang kemudian menurut saya akhirnya ada hal yang nampaknya baik itu bentuk tuduhan, fitnah, pencemaran nama baik, merusak kehormatan saya secara pribadi, yang akhirnya kemudian saya laporkan ke Polres. Bagian Tapi sekali fitnahnya lagi, di mana, Bang? Iya, pertama dia memfitnah saya, memfitnah dia, logikanya gitu. Jadi ini kan kisruhnya soal ijazah beliau yang sebelumnya kami menduga tidak ada gitu. Nah, kami tidak menuduh ijazahnya Mas Roy itu palsu, tapi kami menduga ijazahnya tidak ada. Karena ketika beliau lewat Kompas kalau nggak salah waktu itu memperlihatkan ini ijazah S1 saya, ini ijazah S2 saya, giliran S3 dia tidak memperlihatkan ijazah, tapi surat keterangan lulus yang dia tidak klarifikasi bahwa itu surat keterangan lulus. Nah, paling menariknya Bang, beliau justru menantang kepada ruang publik agar silakan diuji. Disitulah kemudian saya lakukan penelusuran, akhirnya kami temukan ternyata Mas Roy Suryo ini ada problem, ada pelanggaran akademik yang ternyata itu perlu mendapat penjelasan dari pihak UNJ itu sendiri. Jadi awal mulanya dari situ. Nah, ketika kemudian kekisruhan ini saya juga kebetulan punya podcast yang saya lakukan penelusuran, saya bersama salah seorang alumni Pak Dr. Richard, itu membedah ada aturan yang dilanggar oleh Mas Roy Suryo, yang tiba masa ternyata kami akhirnya datang ke UNJ. Kita klarifikasi, mempertanyakan, dan dari hasil UNJ itulah ditemukan ternyata benar ada persoalan akademik yang seharusnya Mas Roy Suryo itu tidak boleh dikategorikan sebagai mahasiswa yang bisa mendapat gelar doktor, mengingat yang bersangkutan punya pelanggaran sebagaimana di awal mukadimah yang kita dengarkan tadi di Kompas. Berarti, itu Bang. Oke. Tapi buktinya apakah ijazahnya itu ada di tangan Roy? Ini gimana jadinya menurut Anda? Ya, sebelumnya kan dia tidak pernah memiliki ijazah dari S3. Nah, ketika kami ke UNJ, diakui oleh pihak program Pasca Sarjana bahwa beliau tidak mengambil ijazah karena tidak mengikuti wisuda bahkan. Walaupun Mas Roy sendiri mengklarifikasi ada dokumentasi beliau ikut wisuda. Kalau soal itu benar salah itu kembali ke pihak UNJ. Kenapa beliau tidak memiliki ijazah? Karena memang beliau tidak mengirimkan disertasinya. Makanya disertasinya waktu kami lakukan penelusuran di website tidak ada. Nanti setelah kami datang ke kampus UNJ, tiba-tiba ijazahnya sudah didapatin, kemudian tiba-tiba disertasinya udah muncul di website. Tapi Bang, saya mau klarifikasi ya. Apa kita itu? bukan bicara soal itu ijazah sah atau tidak. Tapi itu ijazah asli atau tidak. Dan UNJ sudah memastikan dia sah. Lulus dari UNJ. Tapi kenapa? Tapi Bang Taufik, tapi kenapa akhirnya Anda menuntut UNJ untuk menarik kembali ijazah itu? Tapi jangan dijawab dulu. Saya mau minta tanggapan dulu dari Bung Michael nih, sudah ada di sini. Jadi menurut Bang Michael sendiri, apakah ini tudingan serius atau hanya cari-cari kesalahan dari Roy aja? Ya, saya kenal dekat dengan Richard Huta-Julu yang dimaksud ini. Dulu dia memberikan beberapa data ke saya supaya membantu saya mencari ijazah Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Yang katanya satu di UGM, satu di UTS InSearch katanya. Kita belum buktikan itu ya. Nah, kalau yang ini, Bang Richard ini, beberapa waktu lalu pernah WA ke saya, izin saya menyeberang, pindah perahu. Nah, itu kata-katanya. Jadi maksudnya real, artinya saya bisa apa ini? tanggung jawab. Jadi Nah, artinya jadi dia apa? bilang, Itu nggak relevan lah Bang dengan urusannya saya secara personal. Enggak, Nggak Anda kan relevan menyebut dengan nama urusan Richard tadi. Bang, jangan potong saya, Bang. Dia menyebut nama Richard, jadi dia akan mendapatkan, Bang Bill ini dapat data dari Richard. Nah, ya nggak apa-apa, memang niatnya mau menyeberang. Ada seseorang yang niat mau menyeberang, dan ya mungkin Bang Bill ini dipergunakan, dimanfaatkan. Nggak apa-apa, it's okay, no problem. Nah, sekarang mereka sudah dibuktikan bahwa Roy Suryo punya ijazah, ada disertasinya, semuanya lengkap. Bahkan dokumentasinya banyak. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan saya. Jadi Anda membaca ada motivasi apa? Hanya mencari-cari kesalahan atau ada hal lain? Ya, ini mungkin ujian untuk bergabung mungkin untuk si Richard itu. Orangnya kan nggak pernah kelihatan, tapi ya sudahlah. Nah, mungkin dia ingin bergabung dan untuk bergabung syaratnya ini. Membuka-buka seakan-akan Roy Suryo tidak punya ijazah atau tidak lulus dari UNJ karena dia juga backgroundnya dari UNJ memang gitu. Jadi memang ada
legal standing lah boleh dibilang, sama-sama alumni kan kira-kira begitu. Nah jadi pergunakanlah data kecil yang sebenarnya tidak jelas valid atau tidak ini kan. Nah yang jelas kemarin Roy Suryo sendiri sudah ke UNJ dan malah dikasih ijazah. Nah kalau sekarang kan Bang Bil bersama teman-temannya sering bilang, kalau UGM bilang asli, ijazah Jokowi asli. Nah sekarang UNJ bilang asli, mereka nggak bilang ijazah Roy Suryo asli. Oh bentar, Kan sebentar. aneh. Oke, ini kita juga mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak UNJ-nya sendiri Ya. terkait dengan bagaimana hasil yang disampaikan oleh Bang Bil sendiri, yang dijawab oleh pihak UNJ melalui sambungan WhatsApp. Saya baca ini terkait hal tersebut, UNJ sampai saat ini masih mendalami dan mengkaji persoalan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, saya ke Bang Bil. Jadi Bang Bil, ini yang Anda dapatkan informasi dari UNJ ini konteksnya apa? Kemudian yang jadi perhatian adalah kenapa Anda sampai kekeh menyurati Kemendikti, kemudian ke Setwapres begitu. Kekeh banget begitu. Iya, pertama sebelumnya gini ya, saya nggak tahu Bang Michael kapasitasnya apa juga mau ngikuti soal ini gitu. Itu pertama, karena ini kan urusan saya bersama dengan Mas Roy secara pribadi. Kemudian yang kedua juga ini urusan saya sebagai ruang publik terhadap publik juga. Pertama gini, tolong pahami kita sedang tidak bicara soal ijazah asli palsu dalam konteks Mas Roy ya. Bahwa kemudian kemarin kita bicara soal Mas Roy tidak punya ijazah, yaitu fakta. Hari ini sudah dapat ijazah karena ada kisruh ini gitu kan. Yang kita persoalkan adalah Mas Roy ini melanggar peraturan rektor tentang status mahasiswa. Bahwa ada peraturan rektor di mana kalau seseorang itu kemudian dikategorikan sebagai terpidana yang berkekuatan hukum tetap. Ingat ya, terpidana berkekuatan hukum tetap bukan yang terpidana luar biasa. Mereka itu salah baca produk hukumnya. Ini peraturan rektor nomor 13 nomor 5 tahun 2022 atau nomor 13 tahun 2020. Kalau ada mahasiswanya yang kemudian dikategorikan terpidana dan berkekuatan hukum tetap, maka dia harusnya gugur DO. Pertanyaannya kenapa UNJ meloloskan? Itulah pertanyaan kami datang ke UNJ. Kita bukan bicara soal ijazah asli atau ijazah palsu. UNJ sudah pastikan. Nah, Bang Bil, jadi apa jawabannya UNJ ketika Anda mengklarifikasi hal itu? Saya tegas ya, ini juga mengklarifikasi dan membantah apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy Suryo. UNJ itu memastikan bahwa memang ada problem, ada kesalahan, artinya ada kelalaian. Bahkan dari pihak UNJ mengatakan kebetulan tidak ada salinan putusan dari Mahkamah Agung yang diberikan kepada UNJ. Ini kan keliru juga, mana ada Mahkamah Agung akan memberikan salinan putusan kepada kampus. Harusnya ini menjadi keputusan yang kemudian dilirik oleh kampus sendiri, mengingat masalah Mas Roy itu viral. Ya, masalah stupa kemarin yang membuat beliau akhirnya ingkrah. Bahkan yang lucunya ada orang UNJ, pimpinan dan petinggi UNJ mengatakan, saya baru tahu kalau yang namanya Roy Suryo itu adalah alumni UNJ. Tapi apakah kita mau menyalahkan UNJ? Tunggu dulu, seharusnya Mas Roy juga harus sadar posisi, jangan memanfaatkan momentum. Kenapa Mas Roy tidak mau katakan kepada pihak pembimbing atau pihak direktur, saya ini pelanggaran, saya sudah terpidana, saya sudah ingkrah, apakah saya bisa lanjut? Kalaupun akhirnya mau dilanjutkan, ya bikin peraturan rektor baru, bikin keputusan baru, bikin informasi baru yang tertulis. Nah, itulah yang kita butuhkan ke UNJ, bukan serta-merta kemudian menyuruh kepada Roy Suryo aja yang melakukan klarifikasi ke ruang publik. Oke, tahan sampai di situ Bang Bil. Saya ke Bang Michael. Ini jangan-jangan ini bisa dilihat berpotensi nih gugurkan ijazah S3-nya Roy Suryo. Iya, dia ngomong kita jangan mengatur-atur, tapi dia sendiri mau mengatur UNJ supaya mencabut ijazah itu kan. Ya, giliran dong Bang. Kita giliran ngomongnya Bang. Oke, nah, kan silakan. dia mengatur. Gak apa-apa kalau Bang Bil ingin menanggapi, silakan saja sebenarnya. Jadi ini logikanya menurut saya aneh. Saya nggak ngatur, tapi saya beropini. Ya silakan Anda beropini. Tapi yang jelas begini, ini menurut saya pengalian isu saja. Seperti kemarin mereka mencoba mencari ijazah Rismon ke Yamaguchi, sekarang mencari ijazah Roy Suryo ke UNJ. Padahal ini semua iya silakan, saya nggak mau menyentuh itu. Tapi ini sudah menjadi pembicaraan publik yang tidak sehat menurut saya.